Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kusuma Wijaya dengan NPM 2018 4350 1521. Di sini saya akan menjelaskan sistem pendukung keputusan pemilihan supplier dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau biasa disebut metode SAW. Nah, metode SAW ini apa sih? Metode SAW ini adalah dan sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Langkah-langkah penelitian dalam metode SAW. Pertama, menentukan kriteria. Kedua, menentukan rating kecocokan alternatif. Ketiga, membuat metrik keputusan berdasarkan kriteria yang tadi. Gitu. Dan ada rumusnya juga. Seperti ini. Jadi ada benefit dan cost. Kalau benefit berarti rumusnya itu kita dibagi nilai maksimal. Jika biayanya cost, maka akan dibagi nilai minimum. Seperti itu. Lalu terakhir perankingan, seperti itu. Oke, kita langsung aja masuk ke aplikasinya. Oke, pertama-tama aplikasi saya ini berbentuk website ya, jadi tidak perlu menginstal apapun, hanya tinggal membuka laptop dan membuka browser yang ada di laptop dan mengunjungi link URL di atas ini. Oke, sistem mendukung keputusan.ipz.com. Dan langsung saja kita masukkan ID dan passwordnya untuk masuk ke dalam sistem. Setelah kita login, kita akan dihadapkan dengan menu tampilan utama atau dashboard utama, yang dimana isinya ada total data suppliernya, total data kriteria, total data kriteria, dan total data nilai yang ada di sistem ini. Lalu di pojok kiri ini, di sebelah kiri ini ada menu-menu yang bisa kita gunakan untuk melihat data. Pertama, ada berkas. Di dalam berkas ini ada data supplier, data kriteria, data subkriteria, data nilai supplier, dan data hasil nilai. Apa aja isinya? Nanti saya akan jelaskan. Lanjut ke kedua, ini ada menu laporan. Menu laporan itu ada menu laporan supplier, menu laporan kriteria, menu laporan subkriteria, menu laporan nilai supplier, menu laporan hasil nilai. Terakhir ada menu akses, ini adalah user management. Nanti akan saya jelaskan. Kita masuk ke berkas dulu aja ya. Nah, di sini ada data supplier. Data supplier ini, form data supplier ini adalah form untuk menginput, mengedit, dan mendelete data-data supplier yang ada. Oke, jadi kalau mau menginput kita tinggal klik tambah supplier di sini. Kita masukkan di sini saya sudah punya datanya, contoh CV Prapindo dengan nomor telepon 0812 dan alamatnya ada di contoh di Tangerang deh, Tangerang Selatan. Kita simpan, konfirmasi data, dan data berhasil disimpan. Nah, ketika sudah tersimpan, dia otomatis akan muncul di sini di data kita. Nah, data ini untuk apa sih? Data ini untuk nantinya akan dinilai dari segi kriteria-kriteria yang nantinya kita tentukan untuk mendapatkan perankingan agar kita bisa memilih nih mana sih supplier-supplier yang baik dan bagus untuk kita ajak kerjasama seperti itu. Oke. Nah, jika ingin mengedit tinggal diedit saja. Di sini edit. Contoh alamatnya kita ganti Tangerang Kota dan simpan. Oke, data berhasil disimpan. Jika mau dihapus, tinggal diklik delete di sini, tinggal yes ya, seperti itu. Ini kita coba satu, CV Prapindo, langsung. Nah, jadi seperti itu data table supplier ya. Lanjut ke data kriteria. Nah, data kriteria ini data kriteria yang kita tentukan nilai-nilainya nantinya gitu. Jadi supplier ini kriteria ini dari pengiriman bagus nggak, dari tingkat diskon bagus nggak, dari pelayanan bagus atau tidak,
garansi, keaslian barang, tempo pembayaran, dan bisa dikembalikan. Nah, di sini saya ada punya 7 kriteria. Jika kalian mau kurangin atau tambahkan pun tidak masalah. Seperti itu. Yang penting nanti akan kita berikan nilainya. Oke, lanjut. Terus ada sub kriteria. Nah, sub kriteria ini adalah nilai-nilai dari kriteria yang tadi kita input. Kecepatan pengiriman, tingkat diskon, pelayanan. Nah, di sini ada nilai 0,5 sampai 1. Nah, kalau 1 ini adalah nilai tertinggi. Maksudnya, contoh kecepatan pengiriman. Dia bisa mengirimkan barang dalam waktu 1 hari atau 1 minggu. Kita kasih nilai 1. Jika dia mengirimnya lama, kita berikan nilai 0,5 gitu. Jadi nilai terendah itu ada di 0,5 dan nilai tertinggi ada di angka 1 seperti itu. Nah, di sini semua sudah saya tambahkan nilai-nilainya. Itu. Jika mau ditambahkan subkriterianya pun juga bisa. Tergantung kita saja. Apakah algoritmanya beda? Sama saja, paham ya. Jadi lanjut aja, kita langsung ke data supplier. Data nilai supplier. Oke, di sini udah masuk kita data nilai supplier. Di sini sudah kita nilai 4 supplier. Tadi kan kita sudah input 1 supplier ya. Kita coba aja langsung cara menilainya seperti apa. Nah, di sini tinggal kita pilih. Tadi kita input apa? CV Pravindo ya. Oke, CV Pravindo. Langsung kita pilih kecepatan pengirimannya 1 contoh, tingkat diskonnya 0,5. Di sini kita bisa pilih nilai-nilainya. Keaslian barang. Oke, seperti ini. Kita langsung simpan saja. Oke, CV Pravindo tersimpan dan otomatis di sini akan keluar nilainya yang tadi kita input ya. Nih, keluar seperti ini. Oke, lanjut. Jika mau diedit pun bisa, tinggal kita klik edit nilainya. Jika ada kesalahan atau seperti yang ada perubahan seperti itu, jika di delete tinggal di delete. Oke, ini nilai table nilai. Jadi kita memberikan nilai nih kepada suppliernya. Nah, terus metode SAW-nya digunakannya di sebelah mana? Di mana? Nah, metode SAW-nya kita gunakan di sini, data hasil nilai. Jadi, data hasil nilai ini ada 3. Pertama, tabel metrik keputusan, tabel normalisasi, dan tabel perankingan. Apa saja fungsinya masing-masingnya? Pertama, tabel metrik keputusan. Metrik keputusan ini adalah tabel nilai yang tadi kita input di data nilai supplier. Nah, jadi di sini kita narik data nilai suppliernya. Nilai suppliernya kita tarik semuanya. Ada 5 tadi ya, betul. Yang sudah kita input, Pravindo pun sudah muncul di sini. Yang kita input barusan. Lanjut, tabel normalisasi. Nah, tabel normalisasi ini adalah angka yang di sini, angka dari tabel metrik keputusan kita normalisasikan menjadi angkanya seperti ini. Rumus normalisasi itu apa sih? Rumus normalisasi adalah angka yang tadi kita input dibagi angka terbesar. Angka terbesarnya kan tadi 1 ya kan. Jadi seperti ini semua hasilnya bisa dinormalisasikan. Nah, ketika sudah dinormalisasikan, baru kita rankingkan. Perankingan ini adalah kita jumlahkan dari semua total nilai kecepatan pengiriman, tingkat diskon, pelayanan, garansi, keaslian barang, tempo pembayaran, dan bisa dikembalikan. Kita total semua dan muncullah hasilnya seperti ini. Hasilnya muncul seperti ini. Dan di bawah kita bisa langsung lihat hasil perankingannya. Nah, di sini kita bisa lihat yang terbesar itu ada 0,9 dan terendah 0,5.
Nah, kita bisa lihat 0,9 itu siapa di sini? 0,90. Wah, ternyata CV Prima Mandiri ini bagus dalam diajak bekerja sama dalam supply ke kita seperti itu. Nah, di sini disinilah rumus SAW berlaku di sistem ini. Jadi ada matriks keputusan, matriks normalisasi, dan matriks perankingan seperti itu. Oke, begitu saja. Lanjut ke menu laporan. Nah, di sini ada laporan data supplier. Di sini ada header, footer, dan table yang tadi kita sudah lihat di data supplier apa saja. Dan di sini juga kita bisa cetak Jakarta, minggu, alamat seperti ini. Lanjut ke laporan kriteria. Kriteria juga sama seperti ini. Ada header, logo, footernya, dan laporan subkriteria seperti ini juga sama, header, footer, dan kita bisa cetak dalam bentuk PDF. Oke, lanjut ke laporan data nilai supplier. Nah, di sini adalah laporan data nilai supplier yang tadi sudah kita input, semua ada di sini. Laporan data nilai supplier ini adalah laporan nilai yang belum kita normalisasikan dan belum kita hitung menggunakan metode SAO, matriks perankingan dan matriks normalisasi. Jadi ini masih data pure yang kita input seperti itu. Nah, untuk laporan hasil nilai, oke, di sini ada laporan data hasil nilai. Dan laporan data hasil nilai ini adalah nilai-nilai yang sudah menggunakan metode SAW atau rumus-rumus SAW di dalamnya. Pertama, dari metrik keputusan. Metrik keputusan itu adalah nilai yang sudah kita input yang tadi barusan saya jelaskan. Nilai itu kita input lalu kita normalisasikan. Rumus normalisasi apa? Rumus normalisasi adalah angka yang kita input kita bagi dengan angka maksimal dari kriteria. Nilai maksimal dari kriteria tadi 1, ya kan? Karena paling rendah itu 0,25 seperti itu. Jadilah nilainya seperti ini. Lalu, nilai perankingan adalah nilai yang sudah dinormalisasikan, maka kita akan kalikan dengan bobot nilai. Bobot nilainya itu seperti apa? Bobot nilainya itu ada di sini. Sini bobot nilainya. Kecepatan pengiriman 20%, diskon 20%, pelayanan 20%, garansi 10%, kasihan barang 10%, tempo pembayaran 10%, bisa dikembalikan 10%, seperti itu. Dan ini nilai-nilai kriteria yang tadi saya sebutkan. Nilai yang sangat tinggi itu 1 dan rendah itu 0,25. Oke, nah untuk mendapatkan nilai perankingan itu adalah nilai normalisasi dikalikan dengan nilai bobot. Nah, ini 20%. Kecepatan pengiriman jadi 0,5 dikali 20% berapa? Seperti itu. Paham ya? Nah, lalu kita jumlahkan semua bobot ini untuk mendapatkan nilai hasil penjumlahan dan kita bisa simpulkan mana supplier yang baik dan bagus untuk kita ajak kerjasama seterusnya dari sisi pelayanan, kecepatan, tingkat diskon, garansi, kasihan barang, tempo pembayaran, dan bisa dikembalikan. Dan di sini sudah saya rangkum. Nilai tertingginya ada di 0,9 dan nilai terendah ada di 0,5. Dan di sini kita bisa lihat 0,90 itu jatuh pada CV Prima Mandiri. Oke, jadi seperti itu. Di sinilah rumus SAW yang saya gunakan dalam aplikasi yang saya buat. Lalu sudah habis, terakhir ada di user management. User management ini
fungsinya hanya untuk akun login sih. Jadi kita kalau mau membuat akun login bisa menggunakan user management di sini. Mengganti password atau mengganti username, kita menggunakan user management yang sudah saya buat di sini. Nah, di sini karena baru satu adminnya, jadi kita coba aja ya, new user, coba ya seperti itu. Bisa kita edit, kita bisa tambah dan kita bisa delete seperti itu. Oke, sekian penjelasan aplikasi dari saya. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya.